Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman siswa siswi SD Lab School FIP UMJ? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Arizal dalam pembelajaran Al-Islam, materi fikih bab 4. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari macam-macam hadas dan pengertian hadas. Nah, apa itu hadas? Udah lupa? Apa ada yang bisa menjawab? Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci dalam diri seseorang sehingga terhalang baginya untuk melaksanakan ibadah. Dan hadas terbagi berapa, teman-teman? Terbagi 2. Baik. Nah, pertemuan kali ini kita mempelajari tata cara bersuci dari hadas besar. Kalau minggu lalu tentang macam-macam hadas besar. Nah, dan macam-macam hadas dan pengertiannya. Baik, sebelum kita mempelajari tata cara bersuci dari hadas besar, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan kepahaman yang luas. Amin. Nah, oke. Tujuan pembelajaran. Sebelum kita melangkah pembelajaran, kita harus memahami tujuannya dulu. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar ada, berarti hadas kecil juga ada. Jadi kita telah mempelajari hadas kecil dan hadas besar. Dan kedua, siswa kelas 6 dapat menyebutkan macam-macam hadas besar. Dan yang ketiga, siswa kelas 6 dapat menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar dan bisa mempraktikannya. Oke, ingat teman-teman, dapat menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, materi minggu lalu kita telah mempelajari pengertian hadas dan macam-macam hadas. Dan minggu kali ini kita mempelajari tata cara bersucinya. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Nah, ini poinnya, bersuci. Nah, sebelum kita mempelajari tata cara bersuci dari hadas besar, kita harus pahami dulu dalil pokok tentang bersuci. Jadi Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya, ayo diikuti teman-teman semuanya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan ada hadis muttafaqun alaih yang bunyinya adalah la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Yang artinya tidak akan diterima salat seorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Jadi kalau kita dalam keadaan berhadas, sholatnya tidak diterima. Percuma apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita berhadas kecil, berarti kita harus menghilangkan dengan berwudu. Sedangkan kalau kita berhadas besar, kita hilangkan dengan tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu mandi junub atau mandi janabah. Nah, teman-teman, ya, perhatikan baik-baik. Kita langsung ke materinya. Bersuci dari hadas besar. Nah, adapun tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk kamar mandi, kita harus
niat di luar. Jangan di kamar mandi, takutnya kalian ada bacaan bismillahnya ya. Nah, sebelum memulai masuk kamar mandi, ucapkan bismillah. Masuk kamar mandi, doa masuk kamar mandi. Berniat dalam hati dengan membaca bismillah, karena niat merupakan perbedaan antara mandi biasa dan mandi wajib. Perbedaannya di mana? Di niatnya. Nah, niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Boleh juga dengan berbahasa Arab, boleh juga dengan berbahasa Indonesia. Karena niat hanya kepada Allah, dan niat kita hanya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh berbahasa Arab dan boleh berbahasa Indonesia di dalam hati. Nah, yang kedua, teman-teman, mencuci kedua telapak tangan. Yang mana telapak tangan? Di telapak tangan. Telapak tangan ini punggung tangan, tapi telapak tangan yang putih. Kedua telapak tangan, dan kiri dulu, boleh kanan dulu. Nah, bersihkan sabun, boleh juga punggungnya langsung. Setelah itu, setelah bersih telapak tangan semua kedua-duanya, nah, ini berapa kali telapak tangan? 3 kali. Boleh juga dibasuh dengan sabun agar kotoran telapak tangan bersih, kuku-kukunya juga harus bersih. Nah, dan yang ketiga, mencuci kemaluan. Yang mana itu kemaluan? Kemaluan di tempat kita buang air kecil dan air besar, kemaluan. Ya. Apa yang buat air kecil? Namanya pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah, namanya teman-teman sudah tahu yang mana tempat buang air besar apa namanya, dan buang air kecil apa namanya. Mencuci kemaluan, dicuci dengan bersih. Menggunakan tangan kiri dan tangan kanan untuk membasuhnya, memberikan airnya pakai gayung sampai bersih, sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, menggunakan tangan kiri dan tidak boleh menggunakan tangan kanan. Ingat, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Good, pintar. Nah, setelah itu, poin yang keempat. Setelah mencuci kemaluan, berarti kita menggosok lagi nih. Menggosok telapak tangan kiri. Karena tangan kiri itu yang telah membersihkan kemaluan kita. Kita bersihkan, kita guyur pakai air, baru kita bersihkan pakai sabun, sampai tangan kiri kita itu udah bersih sama sekali, tidak ada kotorannya lagi. Nah, ya, menggunakan sabun, dibilas dengan air yang bersih. Dibilas dengan air yang bersih. Paham ya? Yang poin keempat. Selanjutnya, setelah tangan kiri sudah bersih, tangan kanan juga sudah bersih, kita udah bersih dengan air yang bersih, dengan air sabun, dengan sabun juga, baru kita berwudu. Nah, di sini berwudu seperti kalian ini melaksanakan sholat dengan niat, dengan doa setelah wudu, tertib dari awal sampai akhir. Paham ya? Setelah berwudu, selesai berwudu, baru kita menyela-nyela pangkal kepala. Karena tangan kita sudah basah, ada air, kita sela-sela dari depan sampai ke belakang, sela-sela. Sela-sela itu ada namanya pori-pori, diusahakan semuanya basah. Nah, oleh tangan yang ada airnya di tangan kita. Nah, poin yang keenam. Dan yang poin yang ketujuh, menuangkan air ke kepala. Tuh, kepala dari atas kepala sampai ke kaki. Ingat, poin yang ketujuh itu menuangkan air kepala, diguyur ke seluruh tubuh terlebih dahulu, diguyurkan dari kepala sampai ke kaki. Selama berapa kali? 3 kali. Ingat, 3 kali. 1, basah sampai bawah, atas sampai bawah. Ambil lagi gayung, atas sampai bawah. Ambil lagi, basah sampai ke bawah. Dan yang ke-8, mungkin jelas ya. Yang ke-8, mengguyur air lagi ke seluruh tubuh, tapi usahakan dari anggota tubuh bagian kanan. Setelah itu baru kiri. Nah, ingat, paham ya? Ini nggak perlu pakai hitungan karena sudah yang tadi dari kepala sampai kaki 3 kali. Dan yang terakhir, mencuci kedua kaki.
Sudah diguyur ya, merata sampai udah tubuh, baru kita mencuci kedua kaki kita. Berarti sempurnalah tata cara bersuci dari hadas besar. Jadi teman-teman muslim dan muslimah, inilah tata cara yang benar dalam menghilangkan hadas besar, yaitu mandi besar atau mandi junub. Mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham dan laksanakan apa yang telah kalian pelajari melalui video ini. Dan Kak Rizal, semoga teman-teman bisa memahami secara sempurna agar kita semuanya bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah memahami tata cara bersuci dari hadas besar. Oke ya, cukup ya teman-teman pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat video kali ini dan teman-teman bisa belajar di rumah secara maksimal, dan teman-teman menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ingat, belajar di rumah dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Syukran kasiran, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.